Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kak Deden. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi SBMPTN, di mana topik yang akan kita bahas yaitu topik dari trigonometri. Biasanya di dalam soal-soal trigonometri itu bisa ditanyakan nilai maksimum, nilai minimum, ataupun periodenya. Oke, bagi teman-teman yang tidak ingin tertinggal updatean terbarunya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sebelum kita membahas soal ini, ada beberapa hal yang perlu kita ingat bahwa periode dari suatu fungsi trigonometri itu, dia itu kan disimbolkan dengan T, di mana T itu dia sama dengan 2pi dibagi dengan A, di mana A itu adalah koefisien dari X-nya. Nah, sekarang setelah kita mengingat tentang periode, kemudian yang kedua kita harus ingat dulu yaitu dalam menentukan titik stasioner. Titik stasioner ini nantinya berguna untuk menentukan nilai A jika diketahuinya itu nilai maksimum atau minimum. Jadi titik stasioner itu berlaku ketika turunan pertama dari X-nya itu dia sama dengan 0. Kemudian yang ketiga itu biasanya ditanyakan nilai maksimum atau minimum, di mana nilai maksimum itu nilai maksimum itu ketika turunan kedua dari X, dari fungsi X, dia kurang dari 0. Kemudian nilai minimum itu akan diperoleh yaitu ketika turunan kedua dari fungsi X dia lebih dari 0. Nah, ini beberapa poin yang harus teman-teman selalu ingat dalam mengerjakan soal-soal bertipe seperti ini. Oke, untuk lebih pahamnya, mari kita akan coba soal-soal berikut. Untuk soal yang pertama, diketahui bahwa nilai minimum dari fungsi X itu adalah 1/4. Yang ditanyakan itu adalah nilai maksimumnya. Oke. Sekarang teman-teman ingat bahwa untuk menentukan nilai maksimum di sini, kita itu harus menentukan nilai A terlebih dahulu. Nah, di mana nilai cos X ini dia akan maksimum yaitu ketika nilainya itu dia sama dengan 1. Sedangkan dia akan bernilai minimum ketika cos X itu dia sama dengan min 1. Nah, sekarang kita lihat bahwa Fx sama dengan A kuadrat cos X plus A. Di sini yang diketahui yaitu nilai minimum. Nah, berarti cos X di sini kita ganti dia dengan min 1. Maka ini menjadi 1/4 sama dengan A kuadrat dikalikan dengan min 1 karena yang diketahui nilai minimum, kemudian ditambah dengan A. Sehingga kita peroleh persamaan yaitu A kuadrat min A plus 1/4 dia sama dengan 0. Atau kita kalikan dia dengan 4 menjadi 4A kuadrat min 4A plus 1 dia sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan 2A min 1 kali 2A min 1. Maka kita peroleh nilai A-nya itu sama dengan setengah. Nah, setelah kita memperoleh nilai A, kemudian kita substitusikan ke Fx. Kita ganti A-nya itu dengan setengah. Jadi Fx itu sama dengan, berarti setengah pangkat 2, jadi 1/4 kali cos X, kemudian ditambah dengan setengah. Nah, karena di sini kita akan mencari nilai maksimum, maka cos X ini dia akan maksimum ketika nilainya 1. Jadi kita substitusikan 1, jadinya 1/4 kali 1 tambah setengah. Sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 3/4. Maka jawabannya itu adalah yang B. Kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Untuk soal nomor 2, diketahui terdapat fungsi X dengan periodenya itu adalah pi/2.
Sekarang yang ditekan adalah nilai minimum dari F. Nah, sekarang teman-teman tahu bahwa periode itu T itu kan dia sama dengan 2pi dibagi dengan koefisien dari X, dibagi dengan A. Maka kita bisa menentukan nilai A-nya bahwa A itu dia sama dengan 2pi per T, di mana T itu adalah periode, maka A-nya kita peroleh dia sama dengan 2pi dibagi dengan pi per 2, sehingga ini sama dengan 4. Nah, setelah kita memperoleh nilai A-nya, kemudian kita substitusikan ke Fx. Maka Fx-nya dia menjadi 4 kuadrat, yaitu 16 kali sin 4i, kemudian dia ditambah dengan 10. Nah, karena di sini itu yang ditanyakan itu adalah nilai minimum, dan sin, nilai minimum dari sin sendiri itu adalah min 1. Maka ini adalah min 1 nih. Sehingga ini sama dengan min 16 tambah 10. Sehingga kita peroleh dia sama dengan minus 6. Maka jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Untuk soal nomor 3, di sini diketahui bahwa nilai maksimum dari fungsi X itu adalah minus 1/4. Di sini yang ditanyakan periode dari fungsi X. Oke, sekarang berarti untuk menentukan periode itu, kita tahu bahwa T itu kan dia sama dengan 2pi dibagi dengan A. Berarti langkah pertama kita harus menentukan nilai A terlebih dahulu. Di mana nilai A itu kita harus menentukan dulu titik-titik stasionernya. Titik stasioner itu apa? Yaitu ketika F aksennya itu kita turunkan, dia harus sama dengan 0. Nah, berarti sekarang kita turunkan. Ini menjadi A pangkat 2 dikalikan dengan A pangkat 3, kemudian turunan dari sin-nya itu adalah cos A pangkat 3X. Ini turunan A itu adalah 0, ini sama dengan 0. Maka kita peroleh bahwa cos A pangkat 3X dia sama dengan 0. Nah, sekarang di sini X-nya berarti kita peroleh nih bahwa X itu kan kalau fungsinya cos dia sama dengan pi per 2 tambah dengan K dikalikan dengan pi. Dimana kalau K-nya itu sama dengan 0, maka X-nya kita peroleh dia pi per 2. Sedangkan jika K-nya itu sama dengan 1, maka X-nya itu kita peroleh dia sama dengan 3pi per 2. Nah, setelah itu untuk menentukan nilai maksimum atau minimum kita harus menentukan turunan kedua. Kenapa turunan kedua? Kita ingat konsep di turunan bahwa Fmax dia terjadi ketika apa? Ketika turunan keduanya itu dia kurang dari 0. Kemudian F minimum dia terjadi ketika nilai dari turunan keduanya itu lebih dari 0. Nah, di sini kan kita udah nih punya turunan pertama dari Fx. Berarti ini kita turunkan lagi menjadi berapa? Kita turunkan berarti di sini turunan kedua dari X itu sama dengan ini dikali ini adalah A pangkat 5. Kemudian turunan dari cos A pangkat 3 itu adalah min sin A pangkat 3X. Kemudian turunan dari A pangkat 3X sendiri itu adalah A pangkat 3. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan. Ini menjadi min A pangkat 8 sin A pangkat 3X. Nah, kemudian nilai sin ini dia harus positif. Kenapa harus positif? Karena agar nilai dari turunan kedua itu kurang dari 0.
Maka ini kan udah negatif dikali positif, maka nanti turunan keduanya itu dia kurang dari 0, maka kita peroleh nilai maksimumnya. Sehingga X-nya, ini kan tadi kita peroleh nih, X-nya ada 2. Maka X yang memenuhi itu adalah X yang pi per 2 ini. Maka X itu sama dengan pi per 2. Pi per 2 itu berapa? Pi per 2 itu adalah 90. Nah, setelah kita bisa menentukan nilai X-nya, kemudian kita tinggal substitusikan aja nilai X-nya itu ke fungsi X. Mari kita substitusikan bahwa fungsi X-nya itu berarti kan dia sama dengan A pangkat 2, kemudian ini dikalikan dengan sin A pangkat 3 dikalikan dengan pi per 2, kemudian ini ditambah dengan A. Sehingga ini dia sama dengan A pangkat 2, ini sin dari A pangkat 3 kalikan dengan pi per 2 itu kan 1. Berarti ini dikali 1, kemudian ini ditambah dengan A. Ini dia sama dengan A pangkat 2 plus A. Nah, tadi ingat bahwa nilai maksimum dari fungsi itu dia sama dengan min 1/4. Berarti kan di sini min 1/4. Di sini min 1/4. Berarti ini kita sama dengan 0, bahwa A kuadrat plus A plus 1/4. Atau semuanya kita kalikan dia dengan 4. Atau kalau bisa langsung difaktorkan, boleh. Kita langsung faktorkan dia menjadi A plus setengah dikalikan dengan A plus setengah. Sehingga kita peroleh A-nya itu dia sama dengan minus setengah. Nah, setelah kita memperoleh nilai dari A sama dengan minus setengah, kemudian kita substitusikan ke Fx. Jadi Fx-nya itu sama dengan 1/4 ya, kalikan dengan sin. Di sini kan A-nya min setengah pangkatkan 3 berarti jadi min 1/8x, kemudian dikurangi min setengah. Atau ini bisa kita tuliskan menjadi min 1/4 sin 1/8 X dikurangi setengah. Jadi kalau dulu kita ada sudut berelasi, nilai sin min X itu dia sama dengan min sin X. Sehingga periodenya itu adalah 1/11 ini, T itu dia sama dengan 2pi per A, di mana 2pi dengan A-nya itu adalah 1/8. Maka periodenya kita peroleh adalah 16pi. Sehingga jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 4, diketahui bahwa periode dari fungsi X itu adalah pi per 3 yang ditanyakan nilai minimum dari F. Oke, berarti langkah pertama itu kita harus menentukan A terlebih dahulu. Karena di sini yang diketahui itu adalah periode, yang kita tahu periode itu dia sama dengan 2pi per A. Sehingga A itu dia sama dengan 2pi per T, atau dia sama dengan 2pi dibagi pi per 3. Sehingga A-nya kita peroleh dia sama dengan 6. Nah, setelah kita menentukan nilai dari A, kemudian kita substitusikan aja ke fungsi X. Sehingga fungsi X-nya itu dia sama dengan 2 cos 6x plus 6. Nah, karena di sini dia itu menginginkan nilai minimum, kita tahu bahwa nilai minimum dari fungsi cos itu dia sama dengan min 1 nih. Sehingga hasilnya dia sama dengan 2 kali min 1 tambah 6. Maka dia sama dengan 4. Oke teman-teman, itulah video pembahasan kita kali ini. Silakan jika ada pertanyaan ataupun masukan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.